Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Shalom. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Titania Aulia SKPM MSI sebagai dosen pembimbing lapang kelompok KKNT Jakarta Timur Kota 07. Yang kami hormati Bapak Abdul Hakim SPD sebagai Ketua RW 08 Kelurahan Gedong Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Tihani sebagai perwakilan pengurus PKK RW 08 Kelurahan Gedong Jakarta Timur beserta jajarannya. Yang kami hormati Muhammad Ferdiansyah sebagai Ketua kelompok KKNT Jakarta Timur Kota 07. Yang kami hormati Ibu Dr. Retno Hapsari SPM SI sebagai dosen ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat serta narasumber webinar kita pada hari ini. Yang kami hormati masyarakat RW 8 Kelurahan Gedong Jakarta Timur, para peserta webinar dari berbagai instansi dan juga panitia yang bertugas. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menghadiri webinar kita kali ini. Senang sekali Baik, para hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah membuat kita menjadi panik, apalagi dengan berbagai informasi yang beredar di berbagai media. Tidak hanya informasi positif, tetapi banyak juga informasi yang negatif. Ini masyarakat global dihadapkan oleh masalah infodemi, di mana infodemi merupakan banyaknya informasi terkait pandemi yang justru menimbulkan berbagai bentuk kekacauan informasi. Dampak ancaman infodemi ini akan mengganggu upaya pencarian solusinya. Jika kita tidak lawan dan sikapi dengan bijak, maka akan memperburuk kondisi pandemi COVID-19. Sebagaimana yang diketahui pula dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, catat bahwa hingga 10 Juli 2021 terdapat 248 informasi tentang vaksin, sedangkan 14 informasi tentang hoax PPKM. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi korban dari infodemi, maka dibutuhkan kompetensi literasi digital agar kita bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Nah, hadirin, pada acara webinar hari ini, kita sama-sama mendengarkan dan juga mendiskusikan apa sih definisi dari literasi digital, bagaimana dampak dari infodemi, dan bagaimana cara kita untuk memiliki kompetensi literasi digital tersebut dari narasumber kita yang ahli di bidangnya. Namun, untuk menjaga suasana tetap kondusif, izinkan saya membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Pertama, bagi peserta yang tidak berhalangan dapat memasang virtual background pada link terlampir. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung dan tidak mengaktifkan mikrofon
tanpa diminta oleh MC atau panitia. Ketiga, presensi akan dibagikan melalui kolom chat dan peserta wajib mengisinya karena presensi ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Keempat, peserta dimohon agar tidak membuat kegaduhan atau hal semacamnya yang dapat mengganggu jalannya acara. Kelima, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, setelah pemaparan materi, silakan tuliskan nama _asal terlebih dahulu, lalu MC akan memanggil peserta untuk diberikan kesempatan menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung dengan narasumber. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan namun terhambat dengan mikrofon atau sinyal, maka tulis pertanyaan tersebut dengan format nama _pertanyaan, nama _asal_pertanyaan. Terakhir, apabila ada keluhan atau kendala, dapat melaporkan kepada panitia atas di nomor yang terlampir pada layar tersebut. Baik. Baiklah. Para hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Kelompok KKNT Jakarta Timur Kota 07, yaitu Muhammad Ferdiansyah. Waktu dan tempat kami haturkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari, SPMSI, selaku narasumber kali ini, Ibu Titania Aulia, SKPM MSI, selaku dosen pembimbing lapang, serta peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman panitia KKNT Jakarta Timur Kota 07 yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Saya menyadari bahwa di era digital seperti ini, penyebaran informasi akan sangat cepat, akan tetapi tidak diimbangi dengan keakuratan informasi tersebut. Terutama saat ini di masa pandemi COVID-19, info-info hoax sangat mudah menyebar di kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang terpengaruh dan pada akhirnya dirugikan karena info-info tersebut. Sehingga harapan kami setelah mengikuti webinar kali ini akan ada output yang dapat didapatkan oleh teman-teman semua tentang bagaimana cara menyaring informasi tersebut dan tidak menyebabkan kesalahpahaman di antara masyarakat secara luas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman meminta maaf dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Muhammad Ferdiansyah selaku dari Ketua Kelompok KKNT Jakarta Timur Kota 07. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari dosen pembimbing lapang Kelompok KKNT Jakarta Timur Kota 07, yaitu Ibu Titania SKPM MSI. Kepada Ibu Titania, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pada narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari, SPMSI. Lalu ada juga Mbak Citra Maulidina selaku moderator dan MC pada pagi hari ini. Lalu pada yang saya hormati juga pada para pejabat di Kecamatan Pasar Rebo serta jajarannya, pejabat di Kelurahan Gedong serta jajarannya, Ketua RW 8, Mitra PKK RW 8, Kelurahan Gedong, lalu ada masyarakat RW 08 yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, serta para partisipan yang hadir pada webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKNT Jakarta Timur Kota 07 hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita akan menyimak webinar dengan topik pentingnya literasi digital dalam menangkal infodemik di era pandemi. Mungkin Bapak, Ibu, serta partisipan masih memikirkan apa sih infodemik itu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh
Ibu Wiratno terkait dengan apa itu literasi digital, apa itu podemik, dan sebagainya. Lalu kalau misalnya kita melihat kondisi pandemi di Indonesia ini masih belum berakhir. Tidak seperti di beberapa negara lainnya sudah mulai tidak memakai masker, sudah mulai dilepas dan sebagainya. Namun posisi kita ini masih tetap berjuang untuk mengatasi COVID ini. Lalu namun demikian terkait dengan hal itu masih saja terdapat informasi yang tidak sesuai dan ini membuat khawatir dan cemas, lalu membuat stres masyarakat. Jadi dengan adanya perangkat teknologi ini diharapkan kita dapat memilah informasi yang diterima. Jadi kita tidak langsung menerima mentah seperti itu. Baik, demikian dari saya selaku dosen bimbing 8. Semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Titania Aulia, SKPM MSI, selaku dosen pembimbing lapang kelompok KKNT Jakarta Timur Kota 07. Baik, sebelum kita memasuki sesi acara selanjutnya, peserta dimohon agar mengisi link presensi pertama terlebih dahulu pada kolom komentar yang telah dikirimkan oleh panitia. Itu dari offline ya, orang-orang yang login yang langsung datang. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya masuklah kita kepada acara inti pada webinar pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa, yakni Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari, SPMSI, selaku dosen Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Namun, sebelum pemaparan materi oleh Ibu Retno, izinkan saya untuk memperkenalkan profil beliau. Kepada operator. Baik, Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari, SPMSI, merupakan dosen Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bagian IPB TV Biro Komunikasi IPB dan berpengalaman menjabat sebagai Sekretaris UPT Green TV IPB Biro Komunikasi IPB. Mohon maaf. Berpengalaman menjabat sebagai Sekretaris UPT Green TV IPB dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Departemen SKPM FEMA IPB. Sebelumnya, beliau menempuh pendidikan S1 di Departemen Sosek, Fakultas Pertanian IPB, lalu melanjutkan pendidikan S2 di Departemen Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, dan menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Selama karirnya, beliau juga telah melakukan banyak sekali penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, setelah kita mengenal profil Ibu Retno, langsung saja kita panggilkan dalam kulkas lah. Retno Hapsari SPMSI untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih Mbak Citra. Suara saya terdengar, Mbak Citra? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sahabat saya Ibu Titania Aulia, MSI, yang menjadi DPL di lokasi teman-teman. Yang saya hormati para pejabat di Kecamatan Pasarbo beserta jajarannya, yang saya hormati pejabat di Kelurahan Gedong beserta jajarannya, dan juga mitra Ibu PKK RW 8 Kelurahan Gedong, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa dan juga kepada seluruh partisipan yang pagi hari ini sudah hadir di ruangan webinar. Sebelumnya pertama-tama tentu kita patut bersyukur walaupun melalui Zoom kita bisa bersilaturahmi di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat.
Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu, semuanya diberikan kesehatannya, termasuk keluarga yang ada di rumah. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengundang saya untuk sebenarnya jadi belajar bersama. Jadi nanti saya juga ingin dari teman-teman dan Bapak pengalamannya terkait tentang literasi digital, apalagi ini di era pandemi COVID-19 pagi hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau saya webinar, saya selalu share Menti sebagai pengantar, karena saya ingin lihat dulu seperti apa sih Bapak, Ibu, teman-teman semua menghadapi berbagai informasi saat ini yang luar biasa. Jadi mohon maaf ya panitia, saya share di kolom chat juga, mudah-mudahan nggak ketukar, nanti silahkan absennya di-share lagi ya. Kalau ada yang pakai 2 device, silahkan diklik Mentinya. Saya bertanya di Menti tersebut, pertanyaannya sederhana ya, apa yang Anda rasakan ketika melihat atau mendengarkan berbagai informasi mengenai COVID-19? Karena tidak terasa ya COVID-19 ini sudah mau memasuki 2 tahun ya, sudah 1,5 tahun. Jadi saya pengen tahu juga seperti apa perasaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ketika melihat di berita, mendengar juga ya di radio atau dimanapun sekarang ya, banyak sekali informasinya. Silakan kalau ada yang bisa akses Menti, silakan diisi. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang tidak bisa akses juga nggak apa-apa ya. Setidaknya nanti kita bisa melihat gambarannya seperti apa, kondisi dari langsung banyak nih yang respon supaya Bapak Ibu juga bisa melihat ya. Mungkin hanya 1 menit aja saya tayangkan ya untuk yang menti.com ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, lihat ya. Ada yang bilang khawatir, khawatir, ya banyak sekali yang khawatir ya, dan ada pertanyaan yang tadi ada ya, kapan berakhirnya? Ini pertanyaan kita semua, kita juga nggak tahu ini kapan berakhirnya. Mudah-mudahan sih bisa segera berakhir. Terus wabah penyakit tidak biasa ya. Terus sekarang udah lazim. Oke, mungkin karena udah setahun lebih kali ya. Jadi awalnya parno banget gitu, mungkin sekarang parno tapi jauh lebih punya banyak pengetahuan ya. Jadi banyak ini, lebih banyak sih kalau di sini ada rasa khawatir ya, mengerikan ya, takut hoax. Nah, ini sebenarnya ini berkaitan dengan tema kita pagi hari ini ya. Overthinking, iya betul. Overthinking, terus juga menelaah dulu informasinya, panik dan penuh hoax ya, dan sebagainya. Oke, jadi secara umum ini nanti akan saya share lagi kalau sudah selesai presentasi ya. Tapi Ibu, Bapak Ibu bisa juga melihat ya bagaimana rata-rata sih khawatir, panik, dan juga ada rasa khawatir dengan hoax. Baik, saya masuk ke materi saya pada pagi hari ini. Oke. Pagi ini saya mau menyampaikan terkait pentingnya literasi digital dalam menangkal infodemi di era pandemi. Jadi ada 2 kata kunci pagi ini yang kita pelajari, yaitu soal literasi digital dan soal infodemi. Infodemi itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya mengantar dengan sebuah data supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tahu seperti apa sih kondisi Indonesia saat ini kalau berkaitan dengan digital. Kalau kita lihat di sini, dari jumlah penduduk kita yang hampir 275 juta orang, setidaknya yang sudah menjadi pengguna internet itu ada 202 atau 73, hampir 74%. Jadi ini angka yang cukup besar. Walaupun memang agak timpang juga ya di Indonesia. Bisa jadi hitungannya itu double. Misalkan saya punya akses internet di handphone, di laptop itu dihitungnya berkali-kali gitu ya. Jadi ini data yang masih subject to discuss. Jadi kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang juga para peneliti di bidang teknologi informasi atau media komunikasi bisa lebih ditelaah lebih dalam. Tapi kalau kita bisa lihat dari sini sebenarnya ini adalah sumber daya yang luar biasa. Jadi kekuatan yang besar yang harusnya sih jadi positif gitu ya, karena pada dasarnya teknologi itu sifatnya netral.
Jadi tergantung kita sebagai penggunanya mau menggunakan itu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat atau tidak, termasuk dalam masa pandemi saat ini. Nah, berbicara literasi digital, sebenarnya kita harus tahu dulu literasi yang pada dasarnya. Karena gini, di Indonesia itu masih banyak juga, ada beberapa juga saudara-saudara kita yang belum bisa membaca dengan baik dan benar, gitu ya. Ada yang masih buta huruf, itu masih ada di beberapa daerah gitu ya, yang mungkin aksesnya sangat terpencil mungkin ya. Jadi yang paling dasar tuh adalah kita bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu bukan sekedar kita cuma baca terus udah aja gitu. Kalau kata orang mendengar tuh kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak seperti itu. Tapi membaca dan menulis ini harus aktif, harus kritis, dan harus selalu bertanya, bener nggak ya apa yang saya tulis? Bener nggak ya yang saya baca gitu ya. Jadi apalagi kalau kayak sekarang, kita membaca bukan lagi di yang paper seperti ini ya, tapi handphone, ya, layar laptop, dan sebagainya. Jadi medianya tuh sekarang jadi beragam. Sebenarnya kalau bicara literasi digital ya basicnya adalah ini. Kita harus bisa membaca dan menulis dulu. Itu. Jadi sederhananya itu ya literasi. Nah, kalau bicara literasi digital, sebenarnya rumah besarnya literasi digital itu adalah literasi informasi. Itu sebenarnya rumah besarnya. Yang penting adalah kita harus punya kemampuan ya atau keterampilan, di sini dibilangnya seperangkat. Berarti kalau seperangkat tuh nggak satu ya, berarti banyak gitu. Jadi seperangkat keterampilan termasuk juga kemampuan kita menganalisis pesan media. Jadi setidaknya gini, kalau dengar kata analisis itu pasti mikirnya peneliti lah gitu ya. Mahasiswa, sebenarnya enggak. Semua masyarakat memang harus mau menganalisis. Tidaknya ketika kita dapat informasi. Sekarang yang paling cepat dari WhatsApp group ya. Kita baca, ini benar nggak ya? Sumbernya benar nggak ya? Gitu. Jadi harus ada apa? Ada sikap skeptis kalau di sini ya. Skeptis itu bukan berarti suuzon ya, bukan. Tetapi kita tidak menelan bulat-bulat, gitu. Tidak menelan mentah-mentah sebuah informasi. Karena kita tahu sekarang media tuh banyak luar biasa. Sekarang tuh jauh sebelum ada pandemi COVID-19, kita udah mengalami yang namanya information overload. Kita tuh mengalami tsunami informasi yang luar biasa. Gitu. Jadi harus kita saring dulu gitu ya sebelum mau kita bagikan gitu. Terus kita juga harus kritis terhadap data dan informasi yang disajikan. Dengan cara apa? Sekarang sering banget kalau di WhatsApp grup itu sebarkan, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Kredibilitasnya dipertanyakan gitu. Jadi jangan jangan terpengaruh, terprovokasi hanya karena judulnya yang bombastis gitu. Karena mohon maaf ya, sekarang itu banyak juga orang-orang yang mencari pekerjaan gitu ya, cari makan dari pekerjaan itu, membuat atau memproduksi berbagai informasi-informasi yang in quote agak-agak bahaya gitu ya. Jadi harus kitanya harus waspada. Jadi dua hal gitu. Kalau kita bicara literasi media dan informasi, pertama kita harus mampu menyaring informasi ya. Kalau kita ngomong aja kan kita harus mikirin dulu ya. Ini kira-kira oke nggak ya yang kita omongin? Nyakitin orang nggak ya? Bermanfaat nggak ya? Itu selalu harus seperti itu. Dan tadi skeptis ya. Skeptis itu bukan berarti tadi yang saya bilang, bukan suuzon. Tapi selalu bertanya-tanya ini benar atau enggak. Gitu ya. Jadi saring sebelum sharing. Nah, saya pagi ini lebih mau menjelaskannya, melihat bahwa sebenarnya literasi digital itu rumahnya ada di literasi informasi. Jadi artinya kalau kita sudah literate informasi, maka insya Allah literasi digitalnya juga udah oke, gitu. Pertama yang paling basic literasi visual ya, kita bisa baca tadi ya, bisa nulis gitu ya, sesuatu yang terbaca oleh mata kita ya karena visual gitu. Kedua literasi media, artinya kita bisa menggunakan media itu dengan baik untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi kata kuncinya selalu bermanfaat. Yang ketiga adalah literasi komputer. Jadi sebelum bicara digital ya kita juga harus ngerti dulu komputer pakainya kayak gimana gitu. Karena sekarang kalau komputer kan udah jadi pindah ke handphone kita masing-masing gitu ya. Jadi 4 ini rumahnya adalah literasi informasi. Jadi kalau bicara literasi digital, nggak perlu yang terlalu teoritis kalau mau kita aplikasi ya. Tadi, keterampilan bagaimana kita mampu menseleksi
tadi ya, menganalisis informasi-informasi yang kita peroleh. Karena saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman tidak hanya dapat informasi dari handphone ya, yang digital. Digital tuh berarti berbasis internet ya Bapak dan Ibu. Kalau media dari koran ya, yang masih konvensional, itu adalah media masuknya di sini, literasi media. Jadi menurut saya, kalau kita sudah terampil memanfaatkan media, contohnya koran, kita pasti akan beli koran yang kredibel, top of mind gitu ya. Kayak misalkan, bukannya promosi ya, misalkan kayak Kompaskah ya, Republika gitu, Bisnis Indonesia, Tempo, atau lain-lainnya yang udah kredibel banget gitu di Indonesia. Ketika ada koran lain atau ada selembaran gelap yang gak jelas sumbernya dari mana, itu perlu dipertanyakan sebenarnya. Jadi kalau bicara literasi digital, Bapak Ibu ingat aja kalau Bapak Ibu sudah literate dengan literasi informasi, contohnya nih sederhana nih, mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang pakai Zoom sekarang seringkali suka bocor ketika lagi webinar kayak gini ya, bisa nanti Bapak Ibu mungkin mengaktifkan di settingan handphonenya, ketika kita masuk itu otomatis ke mute, itu ada apa namanya, ada menunya di aplikasi Zoom kita. Jadi sama, langsung off video dan off suara. Nah, itu kan nggak semuanya juga tahu ya, yang udah mendownload gitu. Mendownload belum berarti bisa langsung paham. Nah, jadi nanti bisa nih Bapak Ibu cek di aplikasi Zoom-nya, baik di handphone ataupun di komputer masing-masing, itu ada settingan bahwa ketika kita masuk jadi partisipan, itu otomatis ke mute dan off video gitu kan. Kita nggak tahu, kadang-kadang belum ready, apalagi kalau buat kita perempuan ya yang pakai jilbab, kadang-kadang lupa atau apa ya. Jadi itu juga bagian dari literasi media dan komputer dan digital. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau bicara literasi digital ya, literasi informasi, ini sangat erat kaitannya dengan penguasaan teknologi digital. Namanya juga literasi digital dan informasi ya. Artinya apa? Artinya kita harus adaptif. Ya, kayak sekarang kan semua pakai Zoom, pakai Google Meet gitu ya. Mau nggak mau kita harus paham gimana cara pakainya gitu ya. Terus juga apa kelebihan dan kekurangannya, itu harus kita ketahui ya. Jadi kita nggak tahu nih tahun depan atau 5 tahun mendatang ada teknologi apa lagi gitu ya. Karena ini akan terus berkembang sepanjang manusia hidup gitu ya. Lalu kalau terkait dengan itu, maka sekarang kita masuk ke era baru bermedia. Ya, setidaknya kalau yang saya baca dari beberapa literatur dan jurnal, ini ada 3 hal. Sekarang kita masuk era yang namanya prosumer. Apa itu prosumer? Jadi sekarang kita nih masyarakat itu bisa menjadi produser, ya, produser berarti yang menghasilkan, atau jadi konsumen yang mengkonsumsi. Jadi kita itu bisa sebagai pembuat sekaligus penikmat konten gitu. Dan sekarang kita jauh bisa lebih aktif gitu. Kalau dulu kan baca koran, baca doang gitu, terus kita kalaupun ada masukan atau kritik, nulis dulu surat pembaca, baru ada lagi minggu depan gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Dengan ada portal online, kita langsung komen saat itu juga. Gitu. Biasa nggak ada lampu. Oke, makasih. Yang kedua, sekarang ini adalah sifatnya anonim. Ya, sekalipun di sini ada tertulis namanya Dwi Retno Hapsari, bisa aja itu bukan saya. Sekarang aja kan ada ya aplikasi yang lagi heboh nih, yang sekarang pada orang-orang pakai foto bisa nyanyi kayak gitu. Itu kan anonimitinya juga tinggi gitu. Padahal kan di kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ini membuat cenderung orang menjadi lebih reaktif, lebih berani untuk ngomong, maki-maki orang gitu ya. Sekarang itu trennya nyebar-nyebarin hoax gitu ya, karena sifatnya anonim gitu. Orang-orang yang anonim itu artinya tanpa nama ya, nggak ketahuan sebenarnya identitasnya siapa gitu. Kita bisa aja pakai handphone kita, terus tiba-tiba handphone kita berpindah tangan, orang itu bisa menguasai semua yang ada di handphone kita gitu. Jadi memang harus hati-hati. Tapi media sekarang juga punya kelebihan ya, sifatnya dia eksponensial. Eksponensial tuh apa? Eksponensial tuh sifatnya tuh efeknya luar biasa.
Kalau dulu kita 1 tambah 1 jadi 2 gitu ya, atau 3 tambah 3 jadi 6. Kalau eksponensial kan 3 pangkat 3 jadi 9 gitu. Jadi apa yang kita sampaikan di media digital ya itu akan sifatnya langsung luas, viral gitu kalau sekarang kata-katanya. Jadi amplifikasi. Jadi media tuh bisa mengamplifikasi. Jadi sesuatu yang biasa aja gitu jadi rame gitu. Bahkan kadang kita nggak akses informasi itu, tapi karena dikasih tahu teman, dikasih tahu saudara, teman gitu, baru tahu oh kayak gitu ya. Jadi akhirnya sifatnya cepet banget nyebarnya. Jadi makanya hati-hati gitu Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang itu kita jangan jangan merasa bahwa media itu adalah ruang pribadi, bukan, tapi ruang publik gitu. Jadi kita harus ekstra waspada gitu. Kalau bisa kayak sekarang nih sifat eksponensial sama amplifikasi digunakan untuk gotong royong membantu, misalkan kalau ada tetangga kita atau saudara kita atau keluarga kita ada yang sakit atau lagi sakit COVID gitu kan, gimana caranya cari donor konvalesen, di blast gitu kan ya, WA, di medsos dan sebagainya. Akhirnya itu berefek cepat gitu ya. Dulu saya ingat banget ketika Twitter belum rame gitu ya, tahun 2014-an mungkin ya, saya sendiri merasakannya. Dulu saya pernah cari seorang donor darah gitu ya, untuk keperluan salah satu kolega saya. Itu saya pagi, siangnya alhamdulillah donornya banyak yang datang. Maksudnya salut, mereka kan nggak kenal saya gitu ya, tetapi mereka mau gitu gotong royong untuk membantu untuk menyumbangkan darahnya, padahal nggak kenal loh gitu, hanya kenalnya di Twitter gitu. Itulah kekuatan media baru sekarang. Jadi makanya sayang gitu kalau dipakai cuman buat sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk. Kalau tadi kita bicara soal literasi digital, literasi informasi, media, dan sebagainya, sekarang kita bicara soal masuk ke infodemi. Ya. Setidaknya ini yang saya coba tadi cari di internet, Kominfo mencatat ada 1.733 hoax COVID dan vaksin. Ini beritanya 3 Mei 2021, berarti 2 bulan yang lalu ya. Dan saya rasa pasti berkembang juga gitu ya. Kita lihat setahun aja berapa hari sih? Tidak sampai 1.000 kan ya, hanya 365 hari. Jadi kebayang satu hari itu bisa ada 3 hoax. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, cek aja di WhatsApp grup keluarga gitu ya, di WhatsApp grup mungkin RT, RW dan sebagainya gitu ya. Itu banyak banget hoax yang nggak jelas gitu ya, dan kita nggak tahu sumbernya dari mana, dan ada kalanya juga itu membahayakan ya. Kalau Bapak Ibu kemarin sempat lihat berita ya, ada seorang anak yang menceritakan ayahnya tidak tertolong karena termakan hoax COVID-19 ini gitu. Itu kan sesuatu yang menyedihkan sekali gitu ya. Ini luar biasa yang harus kita perangi, bukan perangi ya, tapi harus kita cegah ya, harus kita cegah sama-sama. Ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Ya. Penyakit COVID-19 itu menular. Infodemi juga ini menular. Nah, infodemi itu apa? Infodemi itu adalah informasi berlebihan terhadap suatu masalah. Jadi sebenarnya infodemi itu nggak hanya pas pandemi COVID-19 aja, enggak. Jadi jauh sebelum ada pandemi COVID-19 juga terjadi infodemi. Bisa jadi ketika kejadian bencana, biasanya suka banyak informasi-informasi yang berlebihan ya, karena manusia itu cenderungnya suka hal-hal yang berlebihan gitu ya. Kalau cerita suka ditambah-tambahin gitu. Nah, apalagi ini gitu. Bahaya, apalagi kalau sekarang pandemi COVID-19 itu adalah sebuah bencana, sebuah kondisi krisis yang harus kita tangani bersama gitu. Infodemi ini bisa memperburuk keadaan gitu. Apalagi tadi ya sifat dari media baru ya, sifatnya eksponensial, cepat banget gitu ya. Itu lebih cepat dari virus itu sendiri. Jadi sekarang tuh informasinya gitu, menimbulkan kepanikan ya, menimbulkan kecemasan, menimbulkan kebingungan sekarang. Jadi memang luar biasa gitu. Infodemi ini tuh adalah sesuatu yang ada di depan mata kita dan harus kita hadapi bersama-sama gitu. Jadi nggak bisa kita biarkan gitu. Kita harus berani speak up, harus berani untuk bisa melawan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Jadi infodemi ini bahaya gitu, karena tadi hoax itu, misinformasi itu semua berangkatnya dari sini ya, dari infodemi.
Nah, gimana caranya? Ini saya coba ambilnya dari sebuah literatur jurnal terbaru ya, 2021 yang saya dapatkan. Jadi setidaknya ada 6. Ya, ini tulisannya pengembangan literasi informasi, tapi yang tadi saya bilang, kalau bicara literasi digital, ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan langsung paham gitu, kalau literasi digital juga bagian dari literasi informasi. Ya. Pertama, oke, ini nggak tahu nih, tiba-tiba ada semacam coret-coret, nggak apa-apa ya, tapi masih kelihatan ya. Jadi ini ada kemampuan untuk menganalisis sumber informasi, ya. Kedua itu bersikap skeptis, ya tadi ya, berarti kita harus cari apa ya, ini kredibel apa enggak ya, valid atau enggak. Terus semuanya harus diverifikasi gitu. Yang ketiga adalah menguasai teknologi untuk mencari informasi di internet. Itu mau nggak mau ini jadi syarat wajib sekarang gitu ya, karena internet itu udah kayak kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi sekarang juga sekolah juga pakai internet ya, dan sebagainya. Dan menguasai internet itu bukan sekedar kita bisa menggunakannya aja, tapi menggunakan untuk hal-hal yang positif. Apalagi kalau buat teman-teman mahasiswa, ini bisa program-program pemberdayaan masyarakat ya. Jadi ini pertama, mampu menganalisis sumber informasi, artinya ini sumber informasinya bisa dipercaya atau enggak ya gitu ya. Kalau sekarang media suka ada yang media yang kredibel atau media abal-abal. Nah, hati-hati sama media yang abal-abal gitu ya. Tadi ya, terus bersikap skeptis sama harus pandai terampil untuk menggunakan teknologi di internet. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kita sebagai pengguna harus tahu tujuan kita mencari berbagai jenis informasi itu apa. Ya, hati-hati ini. Sekarang lagi eranya FOMO ya, fear of missing out. Dikit-dikit dapat WhatsApp, belum kita belum kita lakukan verifikasi, langsung share. Karena kita ngerasa, aduh takut nanti ketinggalan informasi dan sebagainya. Nggak seperti itu. Kita harus jelas menggunakan handphone, menggunakan laptop, internet itu untuk apa. Jadi harus tahu, memahami tujuan kita. Lalu yang kelima adalah bekerja dengan database dan perpustakaan. Perpustakaan di sini tuh bukan berarti kita harus datang ke perpus yang fisik ya. Sekarang tuh banyak di internet. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman mau mencari gitu. Tentu dengan sumber yang kredibel gitu. Entah BPS. Kalau sekarang kan ada COVID-19 ya. Ada Hoaxbuster dan sebagainya. Terus yang juga penting adalah memahami aspek hukumnya ya, dan akibat dari Mohon maaf Ibu. Kenapa? Ibu boleh minta izin share screen ulang, Bu? Soalnya ada coret-coret. Oke. Sebentar ya, saya share. Saya nggak tahu juga itu kenapa bisa tiba-tiba ada ya. Iya. Mohon maaf, Ibu. Nggak apa-apa. Oke, saya lanjutin lagi ya. Tadi kita udah 3 yang awal ya, sekarang 3 yang akhir. Memahami tujuan tadi udah ya. Kerja dengan database. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan cara mudah kalau saya sendiri ya, kalau dapat WhatsApp gitu, ini bener nggak ya? Pasti saya nanya gitu. Minimal kalau kita punya teman atau saudara dokter, kita tanya, bener nggak sih ini informasinya gitu. Atau kalau enggak, kopas aja informasinya, masukin ke Google. Ke Google itu kelihatan, langsung otomatis itu hoax atau bukan. Jadi ada step-step. Jadi jangan langsung kita kirim gitu. Jangan karena gara-gara ini saya dapat nih dari dosen saya, atau ini saya dapat dari Pak RT atau dari siapa gitu ya. Itu belum tentu juga gitu. Makanya harus dicek. Ini sumbernya siapa? PIC-nya siapa? Kan kalau press release yang asli kan ya ada nomor narahubung, ada website-nya dan sebagainya gitu. Jadi ciri-cirinya gampang sih, jadi harus lebih teliti aja gitu ya. Sama terakhir ini adalah memahami aspek hukum dan akibat dari penyebaran berita bohong. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa ada ketentuan, ada etika, dan ada aturan hukum yang berlaku, termasuk di dunia maya. Jadi makanya hati-hati. Bisa jadi kita sekarang masih aman karena nggak ada orang yang laporin kita, gitu ya. Karena ini adalah deliknya delik aduan. Jadi kalau ada yang mengadu, baru kita bisa diproses. Nah ini tambahan aja soal netiquette ya. Kenapa ini saya coba masukkan juga karena saya berharap kita semua bisa jadi agent yang baik untuk tidak membuat hal-hal yang aneh yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pertama soal KUHP pasal 156 ini berkaitan sama penghasutan, ya, dan hal-hal yang sejenis itu gitu ya, yang bisa mendorong pada perpecahan. Kayak sekarang ya, sampai sekarang juga isu-isu tentang tadi hoax ya, bahkan vaksin itu juga masih banyak orang yang nggak percaya. Itu saya juga bingung kenapa bisa nggak sepercaya itu. Terus juga ini adalah Undang-Undang ITE ya, yang ini juga masih juga jadi polemik ya karena jadi pasal karet, karena ada beberapa juga menggunakannya untuk keuntungan pribadi, ya ini juga hati-hati. Tapi ini ada ketentuannya ya, jadi Bapak Ibu hati-hati, teman-teman juga hati-hati kalau share informasi dan ternyata salah dan ada orang yang keberatan dengan informasi kita bisa diproses ya, dipolisikan. Terus Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis ya, jangan salah, sekarang juga masih terjadi kalau kita semua lihat di Instagram atau di media sosial, sering juga masih ada aja orang-orang yang entah ya suka melakukan cyberbullying gitu ya, itu hati-hati. Terus juga ada ketentuan atau aturan platform di media sosial, kayak sekarang kita kalau pakai Zoom juga kan harus agreement, direkam setuju atau enggak baru bisa direkam ya gitu. Kalau enggak mau direkam otomatis nggak bisa gabung di Zoom-nya gitu ya. Termasuk pakai Facebook, pakai yang lain-lainnya juga ada aturannya. Jadi kita sebagai user ya, bukan pemilik dari media sosial itu sendiri. Terus juga ada ketentuan atau aturan institusi, teman-teman mahasiswa juga ya ada aturannya di IPB, nggak boleh sembarangan pakai media sosial. Karena kalau macam-macam itu bukan nama pribadi kita yang jelek, tapi pasti yang disebut adalah kok anak IPB kok gitu sih gitu ya. Kok dosen IPB gitu sih gitu ya. Jadi hati-hati ya. Apa yang kita lontarkan di dunia maya termasuk informasi tentang COVID-19 itu harus ekstra waspada. Kalau kita tidak kompeten di bidangnya jangan so tahu gitu ya. Jadi singkatnya kayak gitu. Dan terakhir hati nurani. Jadi sekalipun kita tahu bahwa itu informasinya benar gitu ya, tetapi kayaknya kemungkinan akan membuat perpecahan, akan menyebabkan konflik. Ya udah, stop di kita. Toh apa manfaatnya sih bikin perpecahan itu, kan nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Jadi kembali lagi kita punya penyaring yang luar biasa ya, secanggih-canggihnya handphone kita, dia nggak punya hati gitu. Yang punya hati itu manusianya gitu. Jadi makanya termasuk di situasi pandemi COVID-19 ini kita juga harus pakai hati. Misalkan aja contoh sederhana, ada keluarga kita, saudara atau teman lagi sakit ya, lagi sakit COVID-19. Terus ada berita tentang kematian, jumlah data korban, itu boleh kita akses, tapi sebaiknya jangan lu di-share gitu. Pasti kan akan menyebabkan dia jadi semakin risau, khawatir, yang ada turun imunnya. Jadi kita share aja informasi-informasi yang bisa meningkatkan optimisme gitu. Jadi itu kita harus memilah, bisa benar tapi cara menyampaikannya salah, jadi salah gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dan Bapak Ibu. Ya itu mungkin terakhir dari saya, intinya mari kita gunakan dan sebarkan informasi baik dengan cara yang baik, dan kita harus bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk membangun solidaritas yang kuat, terlebih pandemi COVID-19 ini masih kita hadapi sampai sekarang. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terbuka untuk kita berdiskusi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Citra sebagai MC dan moderator. Silakan Mbak Citra. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat insightful sekali dan menarik sekali nih. Jadi apabila saya rangkum, untuk mengatasi infodemi ini, pertama kita harus memiliki kemampuan dasar, yaitu kemampuan menulis dan membaca. Di mana menulis dan membaca ini bukan hanya tentang kita hanya bisa saja, tetapi kita harus terampil bagaimana kita bisa membaca dan menulis tersebut. Dan selain itu juga kita harus menseleksi atau menganalisis informasi pada media tersebut. Apakah informasi tersebut benar-benar nyata atau memang hanya provokator saja. Selain itu juga, apabila kita mengirimkan pesan, harap berhati-hati karena jejak digital itu memang tidak bisa hilang dan bisa saja dilacak dengan berbagai macam sistem gitu, dan bisa saja apabila kita mengirimkan informasi-informasi yang salah atau hoax itu bisa saja dihukumkan atau tindak pidana. Dan saya setuju dengan Ibu Retno bahwa memang secanggih-canggihnya teknologi itu tidak
punya hati nurani gitu ya Bu ya. Jadi kita harus tepat dalam menyampaikan informasi yang pastinya informasinya menumbuhkan optimisme begitu. Jadi mungkin sesi selanjutnya kita buka sesi diskusi ya Bu. Iya, jadi sesi diskusi. Ya Bu. Ini kita udah lihat beberapa pertanyaan. Saya di kolom chat share juga, kebetulan waktu awal pandemi itu, kita dosen-dosen IPB diminta untuk membuat semacam tips ya, dan salah satunya saya membuat tips juga tentang menangkal hoax dan FOMO ya ada tadi saya linknya di kumparan.com, Bapak Ibu atau teman-teman yang mau akses silahkan. Nanti juga ada 2 link yang akan saya share juga, itu berupa video ya, IPB. Jadi bisa. Oke, silakan nih teknisnya panitia, apakah mau ini atau Oke, baik Ibu. Jadi mungkin peserta untuk yang ingin mengetahui bagaimana nih caranya untuk kita mengetahui apakah berita tersebut hoax atau tidak, bisa banget untuk mengunjungi link yang sudah dikirimkan oleh Ibu Dwi Retno pada kolom chat tersebut. Untuk selanjutnya, teknis dari diskusi. Jadi diskusi kali ini kita buka 2 termin, di mana satu termin pertama kita beri 3 penanya, dan termin kedua juga kita beri kesempatan kepada 3 orang penanya saja. Mungkin dari operator bisa menampilkan siapa-siapa aja nih yang sudah bertanya begitu. Baik, sebentar. Ini ya, yang ada di sini dulu ya, yang saya jawab ya. Iya, Ibu. Mungkin dari Mahdor Al-Idrus. Baik, yang pertama, apa yang lebih penting antara korelasi critical thinking dan digital literasi? Apa benar informasi yang mereka terima begitu adanya? Ataukah jangan-jangan informasi tersebut dibuat oleh kelompok tertentu untuk menyulutkan pertikaian? Yang kedua, pendekatan apa yang mestinya dilakukan semua pihak untuk mendukung efektifnya, tertutup oleh chat, efektifnya digital literasi, apalagi ada beberapa masyarakat yang belum tahu tentang iptek di zaman sekarang, terutama masyarakat yang tinggal di pedalaman. Bagaimana Ibu Retno? Mohon jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih untuk Bapak atau Mas Mahdor Al-Idrus ya. Pertama, yang soal korelasi critical thinking. Critical thinking berarti kan berpikir kritis ya, itu bagus gitu ya. Justru itu yang penting. Kritis itu beda sama anak-anak sekarang tuh bilangnya netizen nyinyir gitu ya. Nyinyir ya. Kalau critical thinking, punya data. Jadi kuncinya di situ ya, kita punya data yang memang bisa jadi basis kita untuk mengcounter berbagai informasi gitu ya. Kalau kaitannya sama digital literacy, itu satu bagian yang sama gitu. Kalau kita nggak kritis, kita nggak aktif gitu ya. Aktif di sini tuh bukan berarti orang yang selalu share informasi, bukan ya. Tapi dia harus bisa memilah mana nih informasinya gitu ya. Jadi apa benar informasi yang mereka terima begitu, apa atau jangan-jangan informasi tersebut dibuat. Tadi yang saya bilang, ada juga kelompok-kelompok yang kita juga nggak tahu ya, apa ya namanya provokator di zaman dulu sampai zaman sekarang juga ada, tapi sekarang bertransformasi gitu masuk ke media digital gitu. Kayak sekarang aja lah penipuan juga kan sekarang masuk ya lewat SMS, lewat WhatsApp gitu. Jadi yang paling penting adalah bahwa kemampuan literasi digital salah satunya juga kita harus bisa berpikir kritis gitu ya. Kalau yang kedua, pendekatan apa yang mesti dilakukan untuk semua pihak? Sebenarnya basis utama yang penting ini, apalagi kalau lagi pandemi sekarang ya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, keluarga menjadi basis utama. Karena sekarang sekolah dari rumah, ya belajar, semua aktivitas berpusat di rumah. Jadi artinya apa? Kita satu sama lain harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan di WhatsApp keluarga ada yang share sesuatu yang tidak baik gitu ya, sebaiknya sih kita berani untuk speak up gitu. Walaupun ini disclaimer ya, saya juga kadang juga nggak selalu mengcounter apa yang ada di WhatsApp grup yang saya ikuti ya, karena kalau sekali udah saya kasih tahu tapi nggak mau dan akhirnya jadi perdebatan, saya lebih baik keluar, lebih baik nggak ikut campur gitu. Yang penting saya udah ngasih tahu gitu. Jadi intinya
adalah saling mengingatkan dan kita harus berani menyampaikan informasi yang benar dengan sumber yang benar gitu. Itu mungkin Mbak Citra dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Mahdor, semoga pertanyaannya terjawab ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Mungkin pada operator. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kepada teman-teman karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita pilih nih mana pertanyaan-pertanyaannya. Baik nih Bu, dari Alfian Muhammad dari UHAMKA. Izin tanya ke Ibu Dwi. Bagaimana seharusnya kami sebagai generasi milenial dalam membangun kompetensi untuk jangka panjang serta mengembangkan soft skill dan hard skill dalam meningkatkan literasi digital kita di era revolusi industri 4.0 menyongsong 5.0, terutama di masa pandemi saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang berseliweran. Lalu apa saja tantangan serta strategi kita dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial di era digital 4.0 ini, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax tersebut, Ibu. Oke, baik Mbak Citra, saya langsung jawab ya, supaya nanti bisa menjawab yang lain. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mas atau Bapak Alfian Muhammad. Jadi sebenarnya hampir sama dengan jawaban saya yang sebelumnya dan penjelasan saya sebelumnya di PPT saya ya. Pada intinya gini, apalagi kalau sekarang adalah masuknya udah bukan generasi milenial lagi. Sekarang udah generasi alpha. Setelah milenial itu ada generasi Z. Setelah Z itu ada alpha. Alpha itu yang lahirnya 2011 ke sini. Yang karakteristiknya udah nggak apa gitu ya. Dan generasi milenial atau generasi Z itu ciri-cirinya sekarang itu pertama retensi untuk membacanya tuh agak rendah ya. Jadi cepat bosan. Wajar karena sekarang itu media banyak ya. Jadi kita tuh fokusnya nggak bisa lama gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau nonton TV kan cuma ada TVRI, RCTI ya. Kalau zaman dulu TPI zaman saya kecil, cuma 3 muter-muter di situ. Kalau sekarang kan banyak banget, apalagi di YouTube gitu ya. Jadi kompetensi yang pertama tadi, basicnya adalah mau membaca dan menulis yang benar. Mau mendengarkan sampai tuntas dulu. Seringkali kita cuma lihat awalnya, nggak sampai akhirnya. Contoh yang sederhana, kalau Bapak Ibu, teman-teman kemarin sempat lihat video yang viral ya, soal Satpol PP yang merazia tambal ban, yang katanya tambal ban online gitu kan ya, itu ledek-ledekan luar biasa gitu kan. Padahal video utuhnya itu mengizinkan kok. Itu kan video potongan yang rame itu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya basicnya saya sih kalau teoritis mungkin kalau di kelas saya akan teoritis ya, tapi karena saya yakin kita mau dipraktekin, intinya pertama kita harus tadi kritis, membaca dengan benar sampai tuntas, mendengarkan gitu ya, mendengarkan dengan baik gitu. Karena mau pakai digital, mau pakai media konvensional, kalau kita udah malas baca ya, sama malas mendengar, itu udah selesai semuanya. Jadi kalau menurut saya itu, dan tadi harus selalu melakukan cross check dan selalu harus bertanya-tanya, bener nggak ya gitu. Kalau kita misalkan selalu melakukan konfirmasi, ya kalau teman-teman Muslim kita harus selalu tabayun gitu. Itu basic banget menurut saya. Tapi itu akan kita gunakan termasuk dalam pemanfaatan baca dari saya. Baik, Ibu. Mungkin kepada Mas Alfian dapat terjawab ya. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada yang ingin unmute nih, Bu. Banyak sekali yang sudah raise hand. Mungkin kepada, saya pilih dulu nih ya. Kepada Mas Ivan kali ya. Mas Ivan Aulia Rohman. Kepada Mas Ivan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan diri saya, nama saya M. Ivan Rohman dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Izin bertanya untuk Teh Dwi Retno, kalau mengingat penyebaran berita bohong itu kan membuat masyarakat resah.
seri dengan informasi yang disebar itu tidak sesuai fakta dan realita di lapangan. Bahkan berita yang disajikan itu berdasarkan informasi resmi dan terpercaya agar lebih dipahami masyarakat. Ya, ini saya tanya yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa membedakan berita hoax dan berita secara real. Mengingat penyebaran berita masa kini itu mudah viral dan sulit tersaring dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah itu bagaimana caranya mengajarkan serta mengenalkan kepada anak-anak supaya lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kan mengingat plagiasi terhadap tulisan asli maupun tulisan yang diplagiasi itu kan itu cukup ketahuan ya, karena masyarakat itu kan cukup membuktikan itu. Yang ketiga itu bagaimana menghindari plagiasi dalam membuat berita maupun menyajikan karya tulisan yang memiliki kritis tanpa plagiasi. Itu bagaimana mencegah plagiasi terhadap karya tulisan tersebut. Itu aja dari saya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ivan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya recall kembali pertanyaannya, yang pertama boleh diulang, Mas? Ini, Mbak Citra boleh bantu? Ini udah ditampilkan. Oh, udah. Oke, boleh. Bantu jawab aja deh. Agak putus-putus tadi. Iya, nggak apa-apa. Saya langsung Mbak Citra. Boleh, Ibu. Oke, jadi terima kasih Mas Ivan. Pertanyaannya tadi ada 3 pertanyaan ya kalau saya lihat ya. Sebenarnya ini hampir sama. Jadi saya sih mengapresiasi ya Bapak Ibu dan teman-teman sharing banyak nih di kolom chat. Pada intinya kita sama-sama berjuang ya untuk ini gimana sih caranya nih, hoax itu luar biasa loh gitu. Nah, itu emang bagus gitu. Kita udah punya awareness ke sana. Pertama tadi kalau cara kita untuk bisa mencegah hoax itu sebenarnya ada beberapa, kalau udah baca yang artikel saya yang di kumparan.com itu ada beberapa cara, tapi setidaknya ini saya akan share sedikit. Saya boleh, nggak usah share deh ya. Oke, ini ada beberapa nih. Continue, tadi saya coba melihat beberapa yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kalau kita bisa gunakan, ini ada Hoaxbuster, ya ini yang konkret ya kalau kita mau lihat. Tapi kalau saya kebiasaannya kalau dapat WhatsApp itu saya kopas, langsung saya masukin aja ke Google gitu, karena bisa langsung ke detect gitu ya. Kalau kayak sekarang nih, Facebook juga dia mencoba untuk melawan info hoax ya. Setidaknya Facebook telah menghapus lebih dari 12 juta konten misinformasi. Ya, misinformasi itu berarti dia bisa jadi informasinya tuh misleading, salah gitu ya. Terus juga ini pakai Hoaxbuster. Ya, kita bisa lihat nih data-datanya. Nih Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau lihat ketik aja di covid19.go.id ya. Jadi masuk sini. Karena lihat deh, ini dampak dari hoax luar biasa. Papaku nih nggak akan percaya hoax COVID-19. Ini real dari sumber yang kredibel ya. Jadi kita bisa lihat di sini di COVID-19 atau bisa juga di sini di websitenya Kominfo. Nah, jadi kalau teman-teman nih, kalau ada yang mau penelitian, pakai data ini gitu ya. Terus kalau ada orang juga pakai acara konspirasi dan sebagainya gitu ya. Udah aja, kita punya pemerintah, kita percaya gitu sama pemerintah kita. Kalau semua orang nggak percaya, susah ini kapan mau Indonesianya mau bangkit menurut saya gitu ya. Masa sampai pemerintah aja nggak kita percaya gitu kan ya. Jadi memang kita lihat bisa di Hoaxbuster ya, sekali lagi teman-teman, bisa di Kominfo, sama satu lagi di Turn Back Hoax. Ya, itu caranya. Oke, terus tadi pertanyaan yang kedua adalah cara mengajarkan media sosial kepada anak. Oke, lagi-lagi disclaimer juga. Harus di-disclaim, saya punya 2 anak, satu kelas 5 SD, satu masih anak umur 3 tuh. Jujur sampai sekarang pun saya masih belajar gitu, tapi cara yang saya lakukan adalah melarang anak sekarang nggak pakai medsos itu nggak bisa. Semakin kita larang, dia akan mencari sendiri. Jadi caranya adalah oke, boleh, tapi kita batasi. Gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi pakainya juga paling 10-15 menit, sama kalau lagi sekolah. Emang sih nggak mudah, kadang kita harus berantem dulu gitu ya. Itu yang saya rasakan. Jadi saya sendiri juga masih berjuang untuk itu gitu. Tapi caranya adalah kuncinya satu. Kita harus mendampingi anak kita, anak-anak gitu ya. Jadi basis keluarga itu harus kuat. Bapak ibunya juga harus komitmen memberikan contoh, karena anak itu melihat
perilaku orang tua gitu ya. Kalau yang ketiga soal plagiasi, sekarang itu kalau nggak salah ada yang gratis ya, yaitu kalau nggak salah plagiarism checker. Coba aja nanti Mas Ivan coba cari ya. Kalau yang bayar kan Turnitin ya kayak gitu. Kalau untuk yang tulisan-tulisan ilmiah. Tapi kalau untuk di kalangan teman-teman wartawan, beberapa minggu lalu saya sempat ikut diskusi dengan para jurnalis juga. Itu masih berjuang juga gitu, dan tenang aja, orang akan percaya dengan sumber yang kredibel. Kalau mau dibawa ke ranah hukum itu haknya dari para wartawan tersebut. Karena mereka juga punya ya organisasi-organisasi yang resmi. Jadi untuk plagiasi tadi ada beberapa platform yang bisa kita gunakan kalau untuk kalangan akademisi. Kalau untuk teman-teman jurnalis silahkan itu bisa laporkan ke asosiasi wartawan gitu ya. Jadi harus kembali lagi ke organisasi supaya itu bisa ditindak gitu ya. Itu mungkin Mbak Citra dari saya, Mas Ivan, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi termin pertama udah habis nih Bu. Kita buka sesi termin kedua. Oke, silakan. Baik, kami beri kesempatan kepada 3 penanya. Kita mulai dari yang ada di chat nih Bu. Dari Mas Saiful Anam dari Bandung. Bagaimana keterkaitan hukum UTE terhadap hak bebasan berpendapat di negara Indonesia? Lantas bagaimana pula membentuk karakter netizen agar tidak mudah baper di media sosial? Dan tadi disampaikan bahwa salah satu poin behavior bermedia sosial adalah bersikap ramah dan tidak menyindir. Namun, kadang banyak sekali netizen mahasiswa yang ketika melakukan kritik banyak sekali netizen mahasiswa yang ketika melakukan kritik sering dinilai tidak ramah dan menyindir. Lantas bagaimana cara menyampaikan kritikan yang baik di media sosial, khususnya bagi teman-teman mahasiswa? Apakah ada program atau rencana dari Sivitas Akademik guna memberikan edukasi beretika di media sosial? Terima kasih. Baik, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini yang dari Mas Saiful Anam ya, Mbak Citra? Iya, tadi? Iya. Soal UU ITE ya tadi ya? Iya, bagaimana kita supaya gak baper, Bu? Oke. Baik, pertama gini sih ya, dalam media sosial sekarang gitu ya, itu kan bahasa tulis ya. Bahasa tulis itu kan responnya tergantung kita ketika membaca. Bisa jadi saya bilang, halo Mbak Citra, apa kabar gitu kan. Tapi ada orang kalau lagi emosi, apa kabar gitu. Jadi makanya sekarang kita kalau chat kan suka pakai hehehe gitu, biar menunjukkan sekarang lagi nggak marah gitu kan. Teks tuh. Nah sebenarnya gini, kalau undang UU ITE nanti Mas Saiful Anam atau teman-teman atau Bapak Ibu kalau ada yang mau lihat di searching aja apa aja komponen-komponennya gitu ya di undang-undang ITE. Kalau untuk baper atau enggak, intinya gini, kalau salah satu yang termasuk hate comment, kalau saya boleh share lagi, ini sebenarnya minggu lalu saya habis bahas hate comment di webinar FMA ya, supaya nanti Bapak tahu sebenarnya mana yang harus kita baperin, mana yang nggak usah gitu ya. Sebenarnya kalau kita main di media sosial jangan baper gitu, karena kan tadi anonim, yang kita lawan tuh nggak jelas juga orangnya siapa gitu ya. Jadi jangan takut. Nah ini sebenarnya ini, pokoknya ini yang paling harus dihindari ya Bapak Ibu. Pertama menghina, itu nggak boleh. Menghina tuh dari mulai fisik, ras, dan sebagainya ya. Menyakiti dengan yang kasar itu nggak boleh. Merendahkan, dehumanisasi itu ini tidak memanusiakan manusia gitu ya, kata-katanya ya bahasa-bahasa yang binatang lah, maksudnya itu nggak boleh. Terus kekerasan psikis kan sering ya, body shaming gitu ya, sekarang cyberbullying ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang di media sosial, biarin aja, nggak usah dilawan. Kenapa? Karena kalau kita makin lawan, orang itu malah makin dapat panggung kalau menurut saya. Jadi kalau kita udah main media sosial, kita harus siap dikritik. Ya, mau negatif atau enggak, nggak baik dimasukkan. Kalau mau baper tuh sama orang yang berhadapan langsung, ini mah kan nggak kelihatan, anonim yang tadi saya bilang, ya. Jadi nggak usah baper.
dan nggak usah terprovokasi. Jangan meninggalkan jejak digital dengan melakukan ritual kecuali kalau kita influencer atau apa gitu ya. Tapi influencer sekarang banyak kok yang contoh yang baik-baik ya. Jangan hanya karena sensasi. Yang kedua, ramah dan tidak menyindir. Tadi yang saya tampilkan termasuk head comment itu tadi kategorinya. Jadi kalaupun mau nanya kayak tadi kan, nanya aja kan disusun dulu kata-katanya, diketik, cara menyampaikannya juga kayak apa. Jadi apapun dituliskan gitu. Sama kayak saya kalau setiap kali webinar itu pasti saya harus baca dulu, cari jurnal terbaru, terus apa yang mau saya sampaikan saya catat dulu. Kayak tadi aja saya sambil dengerin sambil nyatet gitu ya, supaya kalau nggak dicatat pasti lupa gitu ya. Jadi makanya ketika kita mau menyampaikan sesuatu kritikan gitu ya, terutama kepada siapapun itu pakai cara-cara yang baik, pakai bahasa yang baik ya. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Karena gini, kalau kita pakai cara-cara yang tidak baik, hasilnya suka nggak baik gitu. Kayak misalkan beberapa waktu lalu di belakang rumah saya terjadi longsor ya. Itu saya langsung japri lewat DM ke wakil wali kota. Tapi tentu saya menunjukkan identitas nama saya, nomor telepon saya, alamat rumah saya, dan saya menyampaikannya dengan santun. Direspon langsung dan hari itu langsung ditindaklanjuti. Minimal memang sih nggak langsung dibenerin ya, karena kan butuh dana dan sebagainya. Tapi direspon dengan baik. Jadi pilihlah kata, diksi, dan cara-cara yang baik gitu. Ya supaya nggak dianggap sebagai netizen nyinyir gitu ya. Oke, itu Mbak Citra jawaban dari saya. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Saiful Anam. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada Mas Saiful yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Mas Sandi. Mas Sandi. Ada saya nggak, Kak? Ada. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Sandi Kaizulan dari Bogor. Kak, saya mau nanya, seberapa penting pendidikan mengambil tempat dalam pembentukan fondasi literasi digital? Sama berhubung saya masih siswa SMA, peran apa yang bisa dilakukan seorang siswa SMA dalam memasyarakatkan literasi digital? Sekian Kak dari saya. Bagaimana langsung Ibu? Oke, baik Mbak Citra. Terima kasih Mas Sandi. Wah, saya senang anak-anak SMA yang punya concern ke sini gitu ya. Pertama tadi soal pendidikan sebenarnya berpengaruh atau enggak? Iya. Jadi yang perlu kita pahami adalah gini. Kalau dalam era media sosial, umur pendidikan itu sekarang jadi kadang-kadang jadi juga nggak jadi pengaruh ya. Karena gini, pendidikan yang terbaik itu adalah soal sopan santun, etika. Kan ada ya istilahnya adab sebelum ilmu. Jadi adab dulu sebenarnya. Jadi sekarang hoax juga beredar di kalangan akademisi. Bahkan yang sudah bertitel dan punya gelar yang luar biasa. Karena media sosial tuh ketika dapat informasi langsung dipercaya gitu sama kita, itu yang bahaya gitu. Jadi pendidikan di sini Mas Sandi kalau saya boleh sampaikan, pendidikan soal etika, soal adab. Soal bagaimana kita menyaring ini benar nggak ya, santun nggak ya, sumbernya benar nggak ya gitu. Jadi pendidikan di situ adalah sesuatu yang bisa kita peroleh dari pengalaman kita. Tentu kita sih berharap ya semakin tinggi pendidikan, semakin juga baik perilakunya. Tapi kan kita bisa banyak contoh, banyak juga yang berpendidikan bagus tapi juga perilakunya tidak baik. Bukan pendidikan yang disalahkan ya, tapi memang lebih ke karakter orangnya gitu ya. Itu pertama itu. Kedua adalah kalau untuk teman-teman SMA, SMA adalah masa di mana teman-teman tuh curiosity-nya tinggi, ya, rasa ingin tahunya besar. Sekarang itu tinggal mau milih, mau kanan, mau kiri, gitu ya, mau mereka gitu kan ya. Harus pintar-pintar untuk bisa memilih menggunakan internet untuk sesuatu yang baik. Sekarang kan ada gerakan internet sehat, gitu ya. Karena saya tahu pasti anak SMA tuh pengen tahu ini itu main game gitu ya. Saya lihat dari anak saya anak kelas 5 SD, belum masuk remaja gitu ya, belum. Jadi satu Mas Sandi yang paling penting, gunakan internet itu dengan baik gitu ya. Jangan terus-terusan, waktunya harus dikendalikan juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita dikendalikan sama teknologi, apalagi sama media sosial. Saya pernah baca satu artikel, kalau bisa di pagi hari kita jangan dulu buka handphone, terutama media sosial ya. Kalau nggak buka handphone agak susah ya, soalnya sekarang alarm semua ada di handphone kita. Karena kalau kita udah buka nih, misalnya buka IG,
lihat si ini ya, lihat lagi, lama-lama sejam 2 jam nggak kerasa, udah habis aja gitu waktunya. Itu. Jadi harus tahu waktunya, harus ngerem, kitanya harus bisa ngerem gitu, karena memang kita jangan dikendalikan oleh teknologi. Susah, iya betul susah gitu. Makanya kalau buat teman-teman mahasiswa nih yang sekarang lagi hadir, saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi kalau lagi ngerjain skripsi atau tugas, handphonenya, datanya matiin. Karena kalau nggak kelar-kelar tuh. Lihat notif, lihat lagi, lihat notif, kerjaannya nggak kelar-kelar gitu. Gitu ya Mas Sandi ya, mudah-mudahan terjawab jawaban saya. Maaf kalau saya nggak terlalu ilmiah untuk dalam konteks ini, karena menurut saya kita yang penting adalah untuk mempraktekannya. Gitu. Silakan Mbak Citra. Baik, terima kasih Ibu. Semoga jawabannya terjawab ya Mas Andi ya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih Bu. Kita beri kesempatan kepada Mas Hoirur Rojikin. Silakan Mas Hoirur untuk menyalakan mikrofonnya. Halo Mas Hoirur. Baik. Mungkin saya bacakan aja kali ya Bu ya. Pertanyaannya sudah ada di kolom chat. Sebentar, kita... mungkin oke, operator sudah menampilkan. Baik, dari Mas Hairur dari UNESA, mohon bertanya, Ibu, di Indonesia diakui sebagai negara dengan penduduk paling ramah dan sopan santun. Namun terakhir saya pernah membaca netizen, Indonesia merupakan netizen paling tidak sopan, bahkan gemar melakukan bullying di media sosial, khususnya buzzer yang tidak bertanggung jawab, dan lantas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini ya Bu? Sebab banyak pihak yang menilai buzzer ini dipelihara oleh negara. Di sisi lain negara berkomitmen untuk memberantas hoax. Lalu untuk yang kedua, keramahan di media sosial tidak terlepas dari konten digital di media sosial. Banyak konten-konten di media sosial yang lebih bersifat sensasional daripada edukatif. Anehnya, akun-akun ini malah banyak yang follow oleh netizen atau para pengguna media sosial yang mayoritas adalah generasi milenial. Baiknya bagaimana kita menyikapinya, Ibu? Silakan, mohon jawabannya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Citra. Wah, nih pertanyaan ini nih, Mas Hoirul Rozikin ya. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan teman-teman mahasiswa tuh saya selalu suka karena pertanyaannya kritis-kritis gitu ya dari tadi ya. Bagus. Pertama, betul. Kalau nggak salah minggu lalu kalau teman-teman mahasiswa IPB yang ada ikut webinar saya dengan Pak Juara soal media sosial, itu tuh kita tingkat digitalnya tuh kedua dari bawah kalau nggak salah ya. Dan kita kan netizen yang paling nggak sopan karena kita tuh dikit-dikit nyerang pakai bahasa Indonesia pula gitu ya. Pernah juga kan kejadian kita pernah nyerang tetangga sebelah karena lagu kita di lagu Indonesia Raya dibuat dilecehkan gitu. Ternyata pelakunya adalah orang Indonesia, anak SMP gitu. Kita udah ngina-ngina orang terus tiba-tiba ternyata kita juga gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tadi yang saya jelaskan salah satu sifat dari media baru yaitu anonim. Karena orang kalau nggak ketahuan siapa orangnya ya biasanya dari akun-akun yang baru kalau anak-anak sekarang bilangnya baru netes ya, akun-akun yang jadi-jadian gitu ya, itu biasanya mereka berani nyerang gitu karena identitasnya nggak ketahuan, walaupun kita tuh gampang pakai intelijen bisa ketangkep gitu. Jadi memang salah satunya adalah itu dampak negatifnya, orang jadi berani ngomong, berani nabrak etika gitu ya, hanya karena pengen cari sensasi itu. Ya, jadi bahaya. Makanya sedih ya, Indonesia kan terkenal dengan ramah, lalu sekarang netizennya dianggap nggak sopan. Padahal yang pakai media sosial kan nggak semua warga negara Indonesia, tapi jadinya citra Indonesia yang kedua gitu ya, bukan Citra ya. Gitu. Jadi makanya kita nih, Mas Hoirul dan teman-teman semua, Bapak Ibu bisa jadi penggerak untuk kita tidak melakukan yang sama. Jadi apapun harus dipikirin, jangan dulu nge-tweet gitu ya atau ngetik sebelum kita pikirkan dampaknya. Atau sekarang tuh yang paling bahaya adalah ikut-ikutan.
trending, pengen ikut-ikutan aja gitu. Kalau nggak ikut nggak gaul gitu. Itu salah banget. Jadi lebih baik salah daripada nggak ikut-ikutan. Itu salah banget. Lebih baik kita ada melawan mainstream gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, kalau peran pemerintah, jujur nih Mas Hoirul ya, yang saya tahu, kalau dulu kita punya lembaga sensor ya. Misalkan dulu cuma tadi 3 TV ya, TVRI, TPI, sama RCTI. Jadi kalau tugasnya para penyensor itu nonton, potong, nonton, potong. Kalau sekarang coba lembaga sensor suruh pada nonton, itu nggak akan ada yang kuat. Makanya sekarang kita yang harus bisa melakukan, ada namanya sekarang LSF, Lembaga Sensor Film, ada namanya gerakan gerakan sensor mandiri. Itu juga melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kita boleh memberikan masukan sama pemerintah, tapi kita sebagai warga negara juga harus aktif. Jadi jangan terus-terusan nuntut pemerintah aja gitu menurut saya. Kita juga harus berperan. Jadi pemerintah juga membuat regulasi ya. Kominfo udah banyak bikin regulasi, tapi sayangnya masih aja oknum-oknum bisa tembus. Makanya kita layer kedua untuk membentengi itu. Soal buzzer, please, kita harus move on. Ini bukan lagi tahun politik 2019 gitu ya. Jadi menurut saya masih banyak orang yang belum move on. Harusnya yang dikedepankan adalah spirit kita bersama. Sekarang kita lagi pandemi itu bisa diatasinya dengan kebersamaan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Karena ini penyakitnya penyakit menular yang butuh kebersamaan dari kita untuk bisa melawannya. Jadi lupakan soal buzzer, non-buzzer, udah lupain. Ya, kita jangan jadi buzzer itu kan ya. Karena sebenarnya buzzer itu ya, artinya bagus loh dari marketing. Nanti kalau teman-teman yang kuliah di IPB, nanti ketemu saya di kelas, nanti saya jelasin buzzer. Kedua, kalau soal keramahan media sosial di konten digital, ya banyak ini bersifat sensasional. Itu tadi sifat yang ketiga ya, eksponensial. Karena ternyata kalau dari buku yang saya baca, berita jelek itu lebih cepat dibandingkan berita baik. Jadi berita buruk lebih cepat daripada berita baik, maaf gitu. Nah sekarang tinggal pilihan kita mau terkenal karena atau karena prestasi gitu. Jadi kita juga jangan ikut-ikutan jadi followersnya gitu ya, karena kalau kita punya lingkaran seperti itu, maka kita akan ketularan jadi orang yang negatif. Jadi dari sekarang batasi, kayak misalkan kan sekarang IG ada kolom inner circle, atau kita pakai private account, bukan apa-apa, bukan sok ngartis atau sok apa, tapi kita menyaring siapa yang menjadi teman kita. Itu penting banget. Kalau enggak, sifatnya menular. Nanti kita lama-kelamaan sifatnya akan mirip sama akun-akun yang kita follow. Gitu. Jadi dari sekarang, bersihkan media sosial biar algoritmanya rapi. Ya, dari mulai YouTube, Facebook, apalagi anak-anak sekarang banyak banget ya, TikTok dan sebagainya. Harus yang konten-kontennya adalah yang edukatif. Itu mungkin Mbak Citra dari saya, mudah-mudahan terjawab. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya dan juga para penanya sudah ikut berpartisipasi dalam sesi ini. Baik, untuk acara selanjutnya kita ada operator. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali dan juga diskusi yang sangat hangat. Untuk acara selanjutnya kita ada pemberian sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami oleh Ibu Titania Aulia SKPM MSI selaku dosen pembimbing lapang kelompok KKNT Jakarta Timur Kota 07 kepada Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari SPMSI selaku narasumber kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Citra atas kesempatannya. Ini untuk Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari SPMSI, terima kasih banyak atas hadiran Ibu pada acara webinar pada pagi hari ini hingga siang ini. Berikut sertifikat, semoga Ibu berkenan mendapatkannya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Tita, terima kasih panitia. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Saya terima sertifikatnya.
Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih ya kepada Ibu Tita yang telah menyerahkan pemberian sertifikat kepada Ibu Retno, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari, SPM SI yang telah mengisi acara webinar kami. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara presensi time, di mana para peserta diwajibkan untuk mengisi link presensi kedua dan menjawab pertanyaan yang tersedia pada link yang diberikan oleh panitia di kolom komentar. Presensi akan diberikan waktu selama 5 menit dari sekarang, jadi kami persilakan untuk para peserta segera mengisinya. Setelah itu kami persilakan pula bagi peserta yang ingin minum atau beristirahat sejenak sembari menunggu waktu presensi time selesai. Terima kasih. Top up dana teh.
Baik, terima kasih. Bagi para peserta, dimohon untuk tetap berada di ruang Zoom meeting karena setelah ini kami akan menampilkan sesuatu hal yang menakjubkan, yaitu hiburan dari gue star kita, Nida Nafila Syashita dari The Voice Season 4. Kepada Nida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan para peserta webinar Literasi Digital KKN Jakarta Timur, Kota 07. Saya Nida Syashita akan membawakan lagu dari Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Enjoy! Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyummu yang selalu menghiasi hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu ini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu ini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu.
menghidupkanku. Wah, gimana nih para hadirin? Cukup menghibur ya, walaupun suasana lagunya menggalau ya, tapi kita tetap terus semangat. Baik, terima kasih kepada Nida yang telah menghibur kami semua. Maka selanjutnya kita kepada sesi foto bersama untuk mengabadikan acara pada hari ini. Untuk sesi foto bersama akan dipandu oleh saya. Jadi kami persilakan kepada para hadirin untuk menyalakan video dan kameranya. Mungkin operator boleh take down dulu. Baik. Ini ada 8 slide ya. Saya pandu dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Untuk slide pertama. Untuk slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Baik. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Ketujuh, 1, 2, 3. Dan terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Wah, tak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah mengikuti acara sampai akhir. Saya selaku MC sekaligus moderator serta segenap panitia yang bertugas pada acara webinar pentingnya literasi digital dalam menangkal infodemi di era pandemi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Citra, teman-teman. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, pamit ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live juga ya. Baik Ibu Tita, terima kasih. Juga. Ku kenang indah suasana saat ayah bercerita tentang orang-orang yang ternama agar ku bercita-cita. Terima kasih kembali. Terima kasih. Lihat sukacitanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tentang doa mimpinya padaku yang kini mulai nyata. Terima kasih ayah, cerita
pesanmu agar kau bahagia. Maafkanlah ayah, aku belum sempurna, tapi aku berjanji ku terus sempurnakan mimpimu. Ku lihat sukacitanya saat aku bercerita tentang doa mimpinya padaku yang kini mulai nyata. Terima kasih ayah, ceritamu tak ku lupa. Ku jalankan pesanmu agar kau bahagia. Maafkanlah ayah, aku belum sempurna, tapi aku berjanji ku terus sempurnakan mimpimu. Wow, terima kasih ayah, ceritamu tak ku lupa. Ku jalankan pesanmu agar kau bahagia. Maafkanlah ayah, aku belum sempurna, tapi aku berjanji ku terus sempurnakan mimpimu. Sempurnakan mimpimu. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan.